kan proses persidangan pidana ya. Terdakwanya siapa? Pak Ferry ya. Jadi kalau terdakwanya Pak Ferry, kemudian Feni Melinda memberikan keterangan sebagai saksi, kesaksiannya disangkal, itu haknya terdakwa untuk menyangkal. Kemudian terdakwa menyatakan dirinya juga mengalami KDRT, itu boleh-boleh saja, tetapi tidak akan dimanfaatkan atau merupakan alat bukti. Penyangkalannya boleh, tapi tentang dirinya juga mengalami KDRT tidak bisa karena dirinya posisinya sebagai terdakwa. Itu dalam praktek biasanya seperti itu. Jadi oleh hakim biasanya juga tidak akan diperhatikan tentang pembelaan atau atas alasan penyangkalan yang dikemukakan oleh terdakwa. Jadi sepanjang keterangan saksi di bawah sumpah itu ada didukung oleh alat bukti lain, misalnya apakah visum atau surat keterangan dokter atau saksi-saksi lainnya yang mengetahui tentang fakta hukum tentang kejadian KDRT, itu merupakan alat bukti yang sah, bisa membuktikan dari salah satu unsur atau bahkan seluruh unsur dari pasal-pasal yang didakwakan. Karena bukti visum kan bukti surat fungsinya. Jadi keterangan dari korban sebagai saksi korban itu berupa alat bukti keterangan saksi, kemudian visum merupakan alat bukti surat. Jika dua alat bukti ini bersesuaian, mesti membuktikan dari unsur pasal yang didakwakan. Apapun juga pembagiannya, asal itu merupakan suatu perbuatan pidana, yang dibuktikan kan ada unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan itu menurut teori Yonkers itu willen and handelen, ada niat, terus menyadari, ya, atas perbuatannya itu juga akibatnya akan terjadi. Berarti itu bisa memenuhi unsur kesengajaan. Kemudian dari unsur kesengajaan ada akibatnya, misalnya lukanya atau hal-hal lainnya yang dialami oleh si korban. Nah, dari itu semuanya pasti jaksa penuntut umum akan secara maksimum membuktikan dakwaannya supaya tidak gugur, sehingga dari alat bukti saksi-saksi, baik saksi korban maupun saksi lain, dengan juga bukti surat, itu bisa saja nanti dapat membuktikan dari unsur-unsur pasal yang didakwakan. Praktek persidangan seperti itu pada umumnya yang kita alami selama ini. Penyangkalan seperti itu pada umumnya dalam praktek peradilan tidak diperhatikan oleh majelis hakim. Karena kalau dirinya juga mengalami seperti itu, ya haknya dia dan bisa melakukan misalnya pengaduan atau menyampaikan laporan atas kejadian yang dialami. Tetapi ini kan dia mengatakan seperti itu adalah sebagai alasan penyangkalan saat dirinya dalam posisi sebagai terdakwa. Jadi dalam praktek persidangan biasanya tidak dihiraukan oleh majelis hakim. Nanti lihat dalam putusannya, pertimbangan hukum putusannya biasanya juga tidak akan ditulis seperti itu. Agamanya Islam tuh ya. Jadi kalau dalam hukum Islam, seseorang yang melakukan perkawinan, kemudian selama dalam perkawinan diperoleh harta, baik dari usaha atau kerja dari salah satu pihak, entah itu pihak wanita atau pihak laki-laki, barang yang diperoleh atau kekayaan yang diperoleh selama dalam perkawinan itu merupakan harta bersama. Terkecuali apabila sebelum perkawinan ada perjanjian kawin. Misalnya apa? Perjanjian pisah harta. Nah itu baru. Kalau ada perjanjian pisah harta, apabila terjadi perceraian, maka harta itu hak dari masing-masing si atas nama harta tersebut. Tetapi kalau tidak ada perjanjian, itu tetap merupakan harta bersama. Pengertian harta bersama adalah jika terjadi perceraian, maka harta yang diperoleh itu nantinya merupakan hak masing-masing separuh bagian yang sama. Itu menurut hukum Islam kompilasinya seperti itu. Ya. Sip. Oke, sip.
Ini tulis berkas perkaranya nih. Kejaksaan Agung kan. Ininya nggak usah kelihatan nggak apa-apa, Kejaksaan Agungnya aja.